Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Hmm. Kali ini kelompok praktikum cyber kami akan mendemonstrasikan praktikum modul ke-9. Sebelumnya, ini adalah kelompok praktikum cyber kami. Sini ada saya, ada Rankyo Tatarore, dan juga Trisalenda. Oke, langsung saja kita masuk ke lab yang pertama. Untuk lab yang pertama di sini itu judulnya Snort and Firewall Rules. Jadi di sini untuk objektifnya ada 3 part. Di sini part satu preparing the virtual environment. Part 2 itu ada firewall and IDS logs. Dan juga part 3 itu ada terminate and clear mininet process. Untuk resource yang dibutuhkan di sini itu ada CyberOps Workstation VM atau virtual machine dan juga internet connection. Langsung saja kita masuk ke part yang pertama, yaitu part satu preparing the virtual environment. Sini kita disuruh untuk launch VirtualBox and change the CyberOps Workstation for bridge mode. Oke, di sini kita akan launch terlebih dahulu untuk CyberOps virtual machine-nya. Ini kita disuruh untuk men-setting di bagian networknya. Oke, tadi kita sudah men-setting untuk networknya. Kita setting menjadi bridge adapter. Kalau untuk menggunakan WiFi yang dilengkapi dengan proxy itu mungkin bisa memakai NAT adapter atau NAT adapter. Nah, di sini untuk bagian selanjutnya kita disuruh untuk executing the script yang berikut ini, yaitu configure as dhcp.sh. Kita buka terminal terlebih dahulu, lalu kita ketikkan komen ini.
Oke, untuk selanjutnya kita akan menggunakan command if config. Di sini eh, dikatakan use the if config command to verify CyberOps workstation virtual machine now has an IP address on your local network. You can also test connectivity to a public web server by pinging web www.cisco.com. Use ctrl-c to stop the pings. Oke, sekarang kita akan mencoba ping ke eh, website cisco.com. Oke, di sini eh, kita sudah melakukan ping dan ping berhasil ya di sini. Oke, kita akan stop terlebih dahulu pingnya. Kemudian di sini ini adalah part 2 firewall and IDS logs. Jadi di sini akan langsung saja masuk ke step yang kedua ini. From the CyberOps workstation virtual machines, run the script to start Mininet. Oke, jadi kita akan memakai terminal dan mengetikkan komen yang ada di bawah ini. Oke, di sini kita sudah memasukkan skrip yang ada di bawah ini dan muncul sesuai dengan yang ada di sini. Oke, sekarang kita akan eh, melakukan, kita akan mengetikkan komen yang ada di bawah ini untuk membuka terminal yang baru. Ini adalah terminal Node R1. Jadi from R1 cells, start the Linux-based IDS Node. Jadi kita akan mengetikkan komen yang ada di bawah ini. Kita ketikkan di terminal Node R1 ini. Oke, selanjutnya, oh maaf, sepertinya ada satu step yang terlewatkan di sini. Untuk step yang selanjutnya kita harus mengetikkan exterm H5 dan juga exterm H10 di mininet yang terbuka di terminal utama. Jadi kita ketikkan terlebih dahulu. Oke, sudah. Terus kita akan
taruh komen yang kita ketikkan tadi pada notes 10. Oke, sudah. Kemudian kita akan mengetikkan net start garis tumpah. Oke, IP-nya sudah keluar di sini. Oke, kemudian in the R1 terminal window, an instance of Snort is running. To enter more comments on the R1, open another R1 terminal by entering the extern R1 again in the CyberOps Workstation Virtual Machine Terminal window. Jadi kita akan memasukkan komen yang kita ketikkan tadi yaitu extern one sekali lagi di sini agar membuka node R1 yang baru. Di sini in the new R1 terminal tab, run the tail command with gar- the garis F option to monitor the var logs ini. Ini adalah path dari file in real time. Jadi this file is where Snort is configured to record alerts. Jadi di tab baru ini kita akan mengetikkan komen yang ada yang berikut ini. Ya, kita sudah kita sudah mengetikkan komen tersebut. Kemudian di step berikutnya di sini from H5 use the widget command to download a file name W32 nimda AMM Excel. Jadi kita akan ketikkan di node H5. Untuk komennya ini kita akan ketikkan dulu. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaannya di eh, sehabis step yang mengetikkan komen di terminal S5. Di sini pertanyaannya, what port is used when communicating with the malware web server? What is the indicator? Jadi untuk portnya itu eh, adalah port 80. Kemudian indikatornya itu adalah HTTP, IP, dan juga eh, nama dari filenya. Jadi was the file completely download? Kita bisa lihat di sini. Filenya berhasil terdownload di sini sepertinya. Jadi did the IDS generate an alert related to the file download?
Ini kalau kita lihat, ini untuk alert sepertinya tidak ada, hanya ada eh, notifikasi di mana file berhasil terdownload. Jadi eh, lang untuk selanjutnya, as the malicious file was transiting R1, the IDS node the IDS node was able to inspect its payload. The payload matched at least one of the signatures configured in Snort and triggered an alert on the second R1 terminal window that the tab where tel garis F is running. The alert entry is shown below. Your timestamp will be different. Oh, untuk jawaban IDS generate any alerts related to the file download mungkin berasal dari sini. Kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini ada 4 pertanyaan. Based on the alert shown above, what was the source and destination IPv4 address used in the transaction? Jadi source IP address-nya itu adalah 209.165.202.25. Maaf, di sini ada salah pengetikan. Seharusnya ini adalah 1.133. Jadi, based on the alert shown above, what was the source and destination ports used in the transaction? Untuk portsnya itu ada 494531. Untuk selanjutnya, based on the alert shown above, when did the download take place? Jadi, downloadnya itu eh, ini adalah hasil yang kemarin yang saya coba. Di sini eh, untuk hasilnya itu pastinya berbeda dengan yang kemarin. Jadi ini adalah place yang baru yang sekarang dicoba dengan yang kemarin. Jadi di sini bulan Mei tanggal 8, maaf, ini sepertinya eh, ada salah penulisan di sini.
Ini seharusnya tanggal kemarin, tanggal 15 bulan 5 2025. Untuk jamnya itu saya sudah lupa, tapi kemungkinan eh, jam 9 malam. Jadi di sini mungkin saya ganti saja. Oke, sudah. Selanjutnya, based on the alert shown above, what was the message recorded by the IDS signature? Jadi message-nya itu yang direcord itu malicious server hit priority. Itu di sini. Oke. Eh, Selanjutnya, on H5, use the tcpdump command to capture the event and download the malware file again so you can capture the transaction. Issue the following command below, start the package capture. Oke, jadi di note yang eh, H5, kita akan ketikkan komen komen yang ada di bawah ini. Ya sudah. Kemudian the command above instructs tcpdump to capture packets on interface H58080 and save the capture to a file name nimda.download.pcap. Jadi the end symbol at the end tells the shell to execute the cpdump in the background. Without this symbol, the cpdump would make the terminal unusable while it was running. Jadi it indicates one process was sent to background and its process ID is 5366. Jadi your PID will most likely be different. Jadi press enter a few times to regain control of the shell while the cpdum runs in the background. Ini kita disuruh untuk mendownload file yang tadi. Oke.
Ini stop the capture by bringing TCP dump to foreground with the FG command. Oke, jadi kita akan ketikkan FG. Oke, selanjutnya on its 5 use the ls command to verify the PCAP file was in fact saved to disk and has size greater than 0. Oke, oke, di sini ada filenya. Sini terdownload pada 16 Mei jam 8:34. Oke, jadi di sini ada pertanyaan. Jadi, how can be this PCAP file be useful to the security analysis? Pertama itu untuk identifying malicious communication, kemudian extracting indicators of compromise, analyzing network traffic patterns, timestamp analysis. Kemudian kemudian IDS signature validation, reconstructing the attack, dan kemudian ada dan juga untuk improving defense. Oke, lanjut ke step 3. Sini disuruh untuk tuning firewall rules based on IDS alerts. Oke, sini in the cyber workstation, in the cyber ops workstation virtual machine, start a third R1 terminal Windows. Oke, ini ketikkan extern R1 dan enter. Di sini muncul terminal yang ketiga untuk R1. Dan di terminal R1 yang baru ini, kita akan ketikkan IP tables garis L besar dan garis V. Kita enter. Oke, di sini sudah keluar outputnya. Oke, jadi ada pertanyaan. What changes are currently in use by R1? Di sini ada input, ada forward, dan juga ada output. Oke, untuk selanjutnya, sini di sini kita disuruh untuk mengetikkan komen berikut.
Oke, sudah. Kemudian akan menggunakan komen sebelumnya. Ini untuk outputnya berbeda, di mana tidak ada output. Oh, ini baru muncul untuk output chain output. Oke, jadi on H5, try to download the file again. Jadi di Node H5 kita akan coba untuk download file yang tadi kita sudah download. Ini sementara connecting. Ini sepertinya tidak akan terkoneksi ke filenya. Kurang lebih mungkin outputnya akan sama seperti yang ada di file ini. Kemudian enter the ctr control plus C to cancel the download if necessary. Was the download successful this time? Explain. Jadi no, the download was not successful. The wget command attempt to download the file berikut but failed with the connection timeout. Error on multiple attempts. This indicates that the connection to the server on port 46 could not be established, likely because the server is unreachable offline or blocked by a firewall or network policy. Jadi what would be more aggressive but also valid approach when blocking the offending server. Jadi di sini eh, karena kami dapat tiga jawaban di sini. To block the IP at the firewall level, use iptables to drop all traffic to and from the malicious IP across all ports, not just the specific port. Kemudian yang kedua, block at the network level. If possible, configure the network edge router or gateway to null routed traffic to IP berikut. This can be done using a black hole router, effectively dropping all packets destined for that IP at the network perimeter. Untuk yang ketiga itu ada geo-blocking or ISN blocking. If the IP belongs to unknown malicious autonomous system or region, block the entire AS or IP range associated with the server. Jadi to prevent communication with other potential malicious IPs in the same range. Oke, kemudian di sini ya untuk part terakhir dari lab 1 kita akan terminate and clear mininet proses. Jadi navigate to the terminal, use
to start Mininet, terminate the Mininet by entering quit in the main CyberOps virtual machine terminal window. Jadi kita ketikkan quit. Oke, semua Mininet sudah hilang. Jadi after quitting Mininet, clean up the process started by Mininet, enter the password CyberOps when prompted. Oke, ini akan clean proses. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke lab yang kedua. Jadi di lab kedua ini eh, adalah lab convert data into a universal format. Untuk objektifnya ada tiga. Di sini yang pertama normalize timestamps in a log file. Kemudian yang kedua normalize timestamps in an Apache log file. Yang ketiga log file preparation in security audience. Jadi resource yang dibutuhkan itu ada CyberOps Workstation Virtual Machine dan juga Security Onion Virtual Machine. Oke, langsung saya kita masuk ke step yang pertama. Ya, di sini kita sudah membuka CyberOps-nya. Kemudian use cd command to change the directory berikut. Jadi kita akan pindah direktori terlebih dahulu. Oke, sudah pindah direktori. Habis itu akan masukkan komen berikut. Oke, ini dia outputnya. Kemudian sini ada penjelasan untuk komen
untuk komen yang kita ketikkan tadi. Kemudian di sini ada pertanyaan, were the Unix epoch timestamps converted to human readable format? Were the author files modified? Explain. Jadi ya script dikonversi dari epoch ke human readable. Jadi script hanya mengubah bidang stempel waktu dan mempertahankan sisa filenya. Jadi compare the contents of the file and the printed output. Why is there the line berikut ini? Oke, jadi untuk alasan kenapa ada line berikut itu alasannya adanya baris tambahan adalah karena file memiliki baris kosong di akhir yang menyebabkan script salah menafsirkannya sebagai nol dan mengubah stempel waktu yang dapat dibaca manusia. Oke, selanjutnya kita disuruh untuk use nano to remove remove the extra empty line at the end of the file and run the AWK script again. Oke, jadi kita akan ketikkan komen berikut. Oke, di ada pertanyaan, is the output correct now? Explain. Untuk outputnya ya karena baris kosong telah dihapus, tidak ada data tambahan yang dibuat dan ditambahkan ke file log oleh script. Jadi selanjutnya di sini kita disuruh untuk mengetikkan file yang tadi.
Oke, bisa dilihat outputnya itu tidak ada yang di print. Nothing was printed to the screen. Uh, is this expected? Yes, this is expected. Jadi selanjutnya use cat to view the application X in human log. Jadi kita akan menggunakan command cat. Ini tidak ada yang outputnya tidak ada yang terprint. Ya, outputnya tidak ada yang terprint di sini. Tapi kalau dilihat di sini eh, ada outputnya. Kita masuk saja ke part ketiga. Jadi di sini normalize timestamps in an Apache log file. Di sini first answer the question below. They are crucial for the construction of the script. In the context of timestamp conversion, what character would work as a good delimiter character for the Apache log file above? The a good delimiter character will be a space as it is already used to separate the seven fields in its log entry. Jadi log entry-nya itu ada IP address, two hyphens, timestamps in brackets, event details, status code, dan juga responsive response size. How many columns does the Apache log file above contain? The Apache log file contains 7 columns. In the Apache log file above, what column contains the Unix epoch timestamp? Jadi the fourth column contains the Unix epoch timestamp. Selan- Selanjutnya, in the CyberOps Workstation Virtual Machine Terminal, a copy of the Apache log file, Apache in epoch log, is stored in the directory berikut ini. Jadi, use an AWK script to convert the timestamp field to a human readable format. Di sini akan mengetikkan komen berikut. Oke, ini outputnya. Jadi ada pertanyaan, was the script able to properly convert the timestamp? Describe the output. Jadi untuk outputnya itu no, the script was not able to properly convert the timestamps. The output likely shows the unchanged epoch timestamps
instead of human readable dates. Jadi bisa dilihat di sini. Ini adalah output yang keluar. Kemudian before moving forward, think about the output of the script. Can you guess what caused the incorrect output? Is is the script incorrect? What are the relevant difference between the application X dan juga Apache? Jadi ada tiga jawaban di sini. Jadi yang pertama, the incorrect output is likely caused by the script not properly handling the square brackets surrounding the epoch's timestamps in the Apache in epoch's log file. Lalu yang kedua, the script is not fundamentally incorrect, but is incomplete for this specific case. The issue lies in its lack of preprocessing to remove the brackets from the timestamps part before passing it to the strf time. Jadi yang ketiga ada timestamp format, delimiter, field, field structure, bracket bracket handling, and content complexity. Jadi to fix the problem, the square brackets must be removed from the timestamp field before the conversion takes place. Adjust the script by adding two actions before the conversion as shown below. Jadi kita akan coba pakai script yang ada di bawah ini. Oke, yang selanjutnya di sini ada penjelasan untuk komen yang diketikkan tadi. Kita masuk ke bagian selanjutnya. In a CyberOps Workstation Virtual Machine Terminal, execute the adjust script as follow.
ini adalah script yang sama. Jadi, was the script able to properly convert the timestamps in this time? Describe the output. Di no, the script was not able to properly convert the timestamps this time. The script has a logical error due to the order of operations and multiple print statements. The output would likely appear as two lines per original entry. Jadi seperti yang di yang eh, yang ada di sini. Oke, untuk selanjutnya log file preparation in security onion. Di sini kita akan pindah ke security onion. Oke, ini dia security onionnya. Di sini untuk usernya itu ini kita masukkan analis dan juga passwordnya itu CyberOps. Oke, kemudian open terminal. Lalu you can also right click the desktop, open terminal. Ini coba cara lain untuk membuka terminal. Jadi Elsa logs can be found under the uh, path berikut ini. Jadi change the directory using the following command. Sini kita akan melakukan cd. Ya, kita sudah pindah directory di sini. Kemudian kita ketikkan ls, command ls. Sini keluar outputnya. Lalu kita akan logs in security onion. Sini kita akan menggunakan komen di bawah ini. Oke, kemudian komen ls lagi. Lalu kita akan di step selanjutnya kita akan melakukan snort logs. Jadi ini kita akan change directory ke sensor data. Oke, lalu kita ketikkan komen ls lagi. Sini bisa dilihat outputnya.
Lalu di sini notice that security onion separates file based on the interface because the security onion VM virtual machine image has four interface. For directories, archive, use the ls command berikut ini to see the file generated by the Ethernet zero interface. Jadi sini kita akan ketikkan komen berikut. Ya di sini sudah keluar outputnya. Kemudian dan di step selanjutnya di sini adalah ada various logs. Jadi kita akan mengetikkan komen berikut. Oke, kita akan change directory terlebih dahulu. Oke, ini outputnya. Oke, selanjutnya notice that the directory sound above also contains logs used by secondary tools such as OSEC, pull port, Sping, dan juga Square. Ini, ini ada OSEC, ada pull port, ada Sphinx, dan juga Square. Oke, ya di sini take some time to Google these secondary tools and answer the question below. Di sini sudah ada jawabannya. For each one of the tools listed above, describe the function, importance, and placement in the security analysis workflow. Jadi di sini sudah ada. Ini ada offset, pull port, Sphinx, dan juga squat. Oke, kita langsung uh, lompat ke reflection saja, karena ini akan panjang untuk dibacakan. Jadi langsung ke reflection saja. Di sini log normalization is important and depends on the deployment environment. Popular tools include their own normalization features, but log normalization can also be done not manually. When manually normalizing and preparing log files, double-check scripts to ensure the desired result is achieved. Jadi di sini dikatakan ketika melakukan manual dalam hal normalizing and preparing log files, kita harus double check scriptnya untuk memastikan agar apa yang diinginkan, hasil yang diinginkan itu tercapai. Jadi a poorly written normalization script may modify the data, directly impacting the analysis work. Jadi pengetikan normalization yang buruk, script yang buruk akan menyebabkan berubahnya data dan akan menyebabkan impact pada eh, pekerjaan analis. Oke, jadi itu adalah lab 2. Untuk lab selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.